Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Niati Khairah, NIM terakhir 230 dari PAI kelas 5G. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang sejarah pertumbuhan dan perkembangan Al-Azhar pada masa dinasti Ayyubiyah. Diawali dengan sejarah pertumbuhan dan perkembangan Al-Azhar. Pada awalnya, Al-Azhar merupakan tempat ibadah atau masjid yang mana juga merupakan pusat kajian ajaran Syiah yang merupakan lambang kepemimpinan spiritual umat Islam. Al-Azhar didirikan oleh seorang panglima dinasti Fatimiyah yang bernama Jauhar Al-Kabid Al-Sikili pada tahun 970 Masehi atas pemerintah Khalifah Al-Mu'izz Lidinillah. Sebagai tempat ibadah sekaligus tempat merupakan propaganda ajaran Syiah dan merupakan lambangan kepemimpinan spiritual umat Islam yang sebelumnya Masjid Al-Azhar ini bernama Masjid Al-Qahirah atau Al-Jami Al-Qahirah yang di zaman modern ini dikenal dengan Al-Azhar. Pembangunan ini dimulai pada tanggal 4 April 970 Masehi dan selesai pada tanggal 22 Juni 972 Masehi. Pada tanggal itu pula diresmikan sebagai masjid yang dapat dipergunakan sebagai tempat pelaksanaan ibadah yang ditandai dengan pelaksanaan sholat Jumat bersama di masjid tersebut. Namun, tidak dapat diketahui secara pasti mengapa Masjid Al-Qahirah ini dapat berjalan sejarahnya berubah nama menjadi Masjid Al-Azhar. Menurut sebagian para ahli, seperti Saniyah Qurra'ah mengatakan bahwa penamaan tersebut berawal dari usulan Ya'qub bin Khalis, seorang wazir Khalifah Al-Aziz Billah, untuk merubah penamaan masjid tersebut. Penamaan yang diusulkan itu dinisbatkan dengan nama Istana Khalifah Al-Qusur Az-Zahirah atau dikaitkan dengan nama putri Nabi Muhammad, yakni Fatimah Az-Zahra. Setelah resmi menjadi masjid negara, kegiatan ilmiah pertama yang dilakukan oleh para ilmuwan yang terdiri dari para fuqaha yang berkumpul di Al-Azhar untuk mendengarkan ceramah umum atau stadium general yang disampaikan langsung oleh Abu Hasan Nu'man bin Muhammad Al-Qirawani yang bergelar sebagai Hakim Agung. Pada saat itu, Al-Qirawani menguraikan tentang prinsip-prinsip ajaran fikih Syiah yang terdapat pada kitab Al-Ikhtisar. Kegiatan belajar di Al-Azhar dipelopori oleh Ibnu Kilis, yang mana beliau menyaksikan beberapa dari mereka yang hadir terus mengkaji bidang-bidang ilmu seperti fikih, sastra, dan sebagainya. Pada tahun 988, Ibnu Kilis memohon kepada Khalifah Al-Aziz Billah untuk memperhatikan 37 orang faqih yang melakukan kajian ilmiah di Al-Azhar. Dimulai dari para fuqaha tersebut, Al-Azhar menampakkan ciri-cirinya sebagai sebuah lembaga pendidikan yang memiliki ciri akademis. Semua itu terjadi karena pada pemerintahan dinasti Fatimiyah di bawah kepemimpinan Khalifah Al-Aziz Billah dan Wazir Ibnu Kilis sangat peduli dan memperhatikan tentang upaya pengembangan ilmu pengetahuan. Pada tahun 988 Masehi, di bawah kepemimpinan Khalifah Al-Aziz Billah dan Wazir Ya'qub bin Kilis, telah terjadi peristiwa perubahan fungsi dari hanya sekedar tempat ibadah dan menjadi pusat propaganda ajaran Syiah, kini menjadi sebuah lembaga pendidikan tinggi dengan sistem yang baru. Seiring berjalannya waktu, kedatangan para ulama dan para pencari ilmu untuk belajar di Al-Azhar, mereka tertarik dengan sistem yang diterapkan oleh Ya'qub bin Kilis di Al-Azhar. Literatur yang dijadikan bahan kajian adalah Kitab Daimul Islam Fi Halal wal Haram karya Abu Nu'man dan Kitab Ar-Risalah wal Wazirah hasil karya Ya'qub bin Kilis. Bentuk penghargaan dari Khalifah
dinasti Fatimiyah terhadap para ulama, para khalifah. Dinasti ini memberikan fasilitas dan tunjangan hidup secara rutin dari pemerintah. Kebijakan seperti itu pada akhirnya berdampak positif bagi para ulama. Kinerja yang bagus terbukti jelas ketika masa Khalifah Al-Hafidh Lidinillah berkuasa mulai tahun 1130 sampai 1149 Masehi, yang mana secara kelembagaan Al-Azhar mengalami perkembangan secara fisik dan akademik. Namun pada akhirnya keadaan seperti itu mengalami kemunduran, yakni terjadi ketika salah satu seorang menteri dari dinasti Fatimiyah bernama Shirkuh yang berambisi menjadi wazir. Kemudian dia bekerja sama dengan Salahuddin Al-Ayyubi untuk mengambil alih kekuasaan. Pada akhirnya kekuasaan diambil alih oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Beliau berambisi mengubah Al-Azhar yang awalnya sebagai pusat penyebaran ajaran Syiah menjadi pusat pengembangan ajaran Sunni. Terlepas dari itu semua, jelas bahwa para pendiri berharap Masjid Al-Azhar ini membawa kejayaan umat Islam dan dunia. Dalam sejarah panjangnya, masjid ini terus dikembangkan fungsinya. Awalnya hanya sebagai tempat ibadah dan propaganda ajaran Syiah, kini menjadi sebuah lembaga pendidikan perguruan tinggi Islam di Kairo, Mesir. Dinasti Fatimiyah yang bermazhab Syiah berakhir pada tahun 1171 Masehi oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Kekuasaan berikutnya digantikan oleh dinasti Ayyubiyah yang bermazhab Sunni. Dengan latar belakang yang berbeda, Salahuddin Al-Ayyubi mengeluarkan sebuah kebijakan yang mana Al-Azhar harus ditutup karena ajaran yang dibawa oleh dinasti sebelumnya atau dinasti Fatimiyah sangat berlawanan dengan mazhab resmi yang dianut oleh dinasti Ayyubiyah. Masjid Al-Azhar tidak dipakai untuk sholat Jumat dan kegiatan pendidikan selama kurang lebih 100 tahun, yakni sejak pemerintahan Salahuddin berkuasa sampai pada pemerintahan Sultan Malikul Zahir Baibar dari dinasti Mamluk. Penutupan Masjid Al-Azhar yang dilakukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi ini bukan berarti dinasti Ayyubiyah ini tidak memperhatikan pendidikan dan juga bidang peragamaan. Namun, pendidikan ini sangat mendapatkan perhatian serius dari para penguasa dinasti Ayyubiyah dengan pembangunan madrasah yang hampir setiap wilayah kekuasaan ada dan pengadaan pengajian tingkat tinggi atau kuliah dan penggalaan universitas. Meskipun ada larangan untuk tidak menggunakan Al-Azhar sebagai pusat kajian, ke masjid itu tidak begitu saja ditinggalkan oleh murid dan juga guru, karena hanya sebagian mereka pergi meninggalkan tempat itu. Itu pun karena Al-Azhar praktis mengalami masa-masa surut. Keadaan demikian tidak selamanya terjadi, sebab pada masa pemerintahan Sultan Malikul Aziz Imamuddin Utsman yang merupakan putra dari Salahuddin Al-Ayyubi, tepatnya pada tahun 1193 Masehi, datang seorang alim dari Al-Azhar bernama Abdul Latif Al-Baghdadi. Ia mengajar di Al-Azhar selama Sultan Malikul Aziz berkuasa. Materi yang diajarkan meliputi ilmu mantik dan juga ilmu bayan. Selain kedua ilmu tadi, Al-Baghdadi juga mengajar hadis dan fikih. Materi itu diajarkan kepada para muridnya pada pagi hari. Hingga sore hari, ia mengajar ilmu kedokteran dan juga ilmu lainnya. Selain itu, Al-Baghdadi memberikan informasi sekaligus mensosialisasikan mazhab Sunni kepada masyarakat Mesir. Selama masa kepemerintahan dinasti Ayyubiyah di Mesir, perkembangan aliran mazhab Sunni begitu pesat. Pola dan sistem pendidikan yang dikembangkan tidak bisa lepas dari kontrol penguasa yang beraliran Sunni, sehingga Al-Azhar dalam masa yang berikutnya merupakan lembaga tinggi yang sekaligus menjadi wadah pertahanan ajaran Sunni dan sungguh-sungguh menjalankan kebijaksanaan untuk kembali kepada ajaran Sunni. Para penguasa dinasti Ayyubiyah yang Sunni masih tetap menaruh hormat kepada
pemerintah Khalifah Abbasiyah di Baghdad. Oleh karena itu, di bawah Khalifah Abbasiyah, mereka berusaha kembali kepada ajaran Sunni. Al-Azhar dijadikan salah satu lembaga strategis dalam pembelajaran, penyebaran, dan pengembangan ajaran atau mazhab Sunni. Demikian tadi sejarah pertumbuhan dan perkembangan Al-Azhar pada masa dinasti Ayyubiyah. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dari perjalanan atau sejarah perkembangan Al-Azhar. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.